Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Ilma Supplier. Malam hari ini saya menyempatkan waktu untuk mengikuti proses pengiriman sapi. Saat ini saya berada di Kota Boyolali. Nah, ini sapi dibeli sama Mas Woto. Nanti sambil kita bertanya-tanya nanti proses perawatannya dan sekaligus melihat sapi perawatan Mas Woto. Nah, agak gelap, mohon maaf. Nah, ini kita sudah ada di kandang Mas Woto. Di sini ada sapi berjenis Eva dan ini ada sapi pegon. Untuk saya ini Mas mau bertanya Mas, untuk ini nanti rencana diambil susunya ya Mas G? Ya. Ini Doro belum pernah beranak G? Belum. Dan ini bunting. Bunting. Nah, keduanya ini bunting. Untuk taksiran kebuntingan diperkirakan 3 bulan 4 bulan. Ini untuk nanti seperti apa cara prosesnya kita akan bertanya ke Mas Woto. Mas, kalau boleh tahu ini ya, ini nanti kalau sehabis melahirkan itu biasanya anaknya mau dirawat atau dijual Mas? Kalau ini dirawat sampai nanti selesai minum. Oh, biasanya berapa bulan Mas? Itu 3 bulan sampai 3 bulan setengah. Nah, jadi ini keistimewaan sekali merawat sapi Eva itu. Di sisi lain nanti untung anaknya diambil susunya Mas G. Ya. Kalau boleh tahu Mas, dalam satu hari ini berapa liter Mas yang bisa dihasilkan Mas ini? Kalau untuk rata-rata 20. Nah, ini saya tanya ke Mas Woto, diambil rata-rata ini sapi berkapasitas 20 liter. 20 liter. Sama 20-an itu. Jadi kalau kita hitung nominal uang dalam satu hari bisa menghasilkan berapa ribu Mas itu? Kisaran 20 kali 6 100.000 lah, 100 nah, lebih sedikit. Karena 1 liternya itu 6.000, tinggal dikalikan. Jadi satu ekornya 120. Nanti yang 20.000 buat kos perawatan atau komboran, akhirnya sisa masih 100.000. Kalau 2 ekor udah 200.000 Mas ya. Alhamdulillah. Pasarnya segitu. Nih Mas Woto patut kita contoh ini. Beliau itu pegawai negeri sipil, dinas di Kota Solo Mas ya. Ya. Nah, ini beliaunya itu di bagian apa Mas? Saya di bagian umum. Bagian umum. Ya. Nah, ini tidak henti-hentinya selalu semangat. Untuk pesan motivasi ke Mas Woto ke seluruh peternak seperti apa Mas? Sebenarnya telaten. Kalau ngapain apapun asal telaten. Terus ya namanya hewan punya nyawa, disayangi, itu aja sih. Oh ya, pesanan seperti itu nggih. Cara merawatnya harus telaten dan sabar nggih. Iya, sabar itu. Oh nggih. Jadi ini Mas Woto memberi pesan ke seluruh peternak sapi se-Indonesia, intinya itu harus telaten dan sabar. Dan tidak boleh gengsi tentunya Mas ya. Iya. Karena kita patut mencontoh ini cara Mas Woto di tengah-tengah kesibukan beliau dinas itu bisa menyempatkan waktu untuk merawat sapi. Sementara kita yang, kalau saya khususnya Mas ya, saya tidak punya pekerjaan nih Mas. Pekerjaan saya cuma muter-muter sana, muter-muter sini Mas. Sana kemari nyari ya? Sana kemari nyari persaudaraan ini Mas. Nah, ini sapinya Mas Woto berjenis Eva dengan kapasitas yang dihasilkan itu kurang lebih 20 liter dalam satu hari. Tentunya ini 2 kali pengambilan nih Mas ya? Pagi sama sore, pagi sama siang. Pagi dan siang. Jadi ini nanti kalau pagi keluar kurang lebihnya 12-an liter sampai 15 liter nggih. Iya. Jadi kalau pagi lebih banyak dibanding dengan sore Mas nggih. Iya. Nah, jadi produksi susu yang dihasilkan itu memang lebih banyak yang pagi hari. Nah, ini sapi-sapi Mas Woto sangat istimewa sekali di tengah kesibukan beliau tugas dinas, tapi masih punya kesempatan untuk merawat sapi dengan penuh kasih sayang ini. Dan ini udah ngambil 1 jantan dan rencananya besok ini ditaruh lagi jantan. Nah, ini dan setahu saya ini pengamatan saya Mas Woto itu selalu berhasil merawat sapi karena udah berkali-kali ngambil sapi di tempat saya itu hasilnya juga tidak diragukan lagi Mas ya. Untuk khususnya yang sapi jantan ini berbobot kurang lebih 350 kurang lah, 300 lebih. Nanti dimungkinkan hari raya Idul Fitri mencapai 500 Mas ya. Nah, dalam artian nanti Mas Woto itu di sisi lain breeding juga mau penggemukan juga ini teman-teman. Jadi Mas Woto ini walaupun sibuk tugas tapi masih punya kesempatan untuk bermanajemen beternak. Nah, ini suatu kelebihan yang luar biasa menurut saya. Yang ini menurut saya kalau lain Mas Woto males lah Mas. Wah, gajinya cukup lah, harga apa duitnya lah ngono. Juga. Orang kalau udah lepas dari hobi itu nggak mikir apa-apa Mas. Satu hobi dulu Mas Ge. Yang penting hobi seneng.
udah kalau udah hobi udah senang ya udah mau apapun enak dijalanin kan udah berat. Nah, kalau udah hobi seneng mau kayak apa ya seneng ngelakoni Mas Ki. Ini enteng. Nah, Mas Woto itu berbagi ilmu ini bisa kita contoh khususnya nanti yang rumahnya atau areal Boyolali bisa langsung tanya-tanya ke Mas Woto atau nanti bisa minta nomor teleponnya Mas Woto. Mas Woto kalau boleh tahu ini alamatnya mana Mas? Ini Rekuning Banyuanyar Ampel. Rekuning Banyuanyar Ampel, masih Kabupaten Boyolali. Nah, ini kesempatan besar sekali khususnya yang area Boyolali yang untuk bertanya-tanya langsung ke peternak istilahnya yang sudah berhasil itu Mas Woto tentunya, karena saya sendiri sudah membuktikan dan berkali-kali saya selalu mengirim sapi ke sini dan hasilnya juga luar biasa sekali. Dalam perawatan 2 bulan 3 bulan memang bisa dibuktikan. Jadi Mas Woto itu bukan sekedar berteori tapi praktek sendiri Mas G. Ya. Dan tidak membayar pekerja lain Mas G. Sendiri ditangani. Sendiri. Nah, Ini ini. dibantu istri Mas. Nah, ini alhamdulillah istrinya itu membantu dan anaknya yang kecil ini juga mulai ada sedikit peran penting juga nih, selalu bantu-bantu bapaknya kalau ngasih umpan, ngasih komboran itu anak kecilnya. Namanya siapa, Dek? Mbak Zahra. Umur berapa, Dek? 6 tahun. Nah, udah sekolah ya? Nah, kelas berapa? Kelas 1. Mbak Zahra usia 6 tahun, kelas 1. Hobinya juga ini. Sapi sama ya, Dek ya? Ini kayak Kak Ilma. Ilma juga sukanya bantu-bantu saya untuk merawat sapi, Mas. Nah, Iya. nah ini peternak muda. Di sisi lain punya gaji, tapi ide-ide yang cemerlang beliau istilahnya praktekan itu banyak sekali keberhasilannya dan mayoritas berhasil ya Mas G. Kemarin itu sempat sapi PO berhasil, dari saya kurus akhirnya jadi gemuk Mas G. Kedua sapi pegon juga berhasil dan simental limosin juga berhasil ya Mas G. Dan ini pegon dan besoknya ini mau diisi simental sama limosin. Nah, ini Mas Woto sudah berbagi ilmu, tergantung seperti apa kita menyikapi, apakah kita akan duduk di tempat, apakah akan mengikuti ide-ide Mas Woto, yang tentunya Mas Woto itu apa yang yang beliau lakukan itu ada benarnya bisa kita tiru ya Mas ya, tentunya Mas ya. Jadi selagi itu ada benarnya, ada manfaatnya, wajib bagi saya untuk menggali Mas, kan gitu. Karena ini suatu ini kelebihan tersendiri untuk saya, khususnya Mas Woto, untuk saya ikut itu Mas. Jadi bisa ikut lah. Karena kalau saya tidak bertanya ke Mas Woto, ya saya sudah tidak ngerti caranya seperti ini, seperti apa caranya, kan gitu Mas G. Walaupun saya ini pedagang, tapi kalau pedagang itu kan cuma kebanyakan teorinya Mas sebenarnya. Kita harus mengakui seperti itu. Beda kalau yang sudah benar-benar beternak, nah, itu ngalami istilahnya dari proses kurus untuk membuat gemuk itu seperti apa. Kok tukune ora super iki Mas? Nah, ini pertanyaan saya yang di topik berikutnya ini, kenapa ngambilnya tidak super Mas? Kalau Sebenarnya sama kok Mas. nggih. Super sama enggak. Kalau super itu kan kita udah berat di bibitannya. Berat di bibitannya. Berat arti kata berat apa? Bobotnya atau Berat belinya. berat harganya? Nanti ngasih ongkos pakannya juga otomatis harus tinggi. Kalau pakannya nggak bagus nanti juga nggak jadi. Jadi menurut Mas Woto kita harus beli yang super atau yang sedang? Sebenarnya enak yang sedang. Enak yang sedang. Makanannya Itu ala kadarnya cukup. Oh. Tidak terlalu frustasi, harus sekian, harus tambah berapa kilo tiap harinya kan gitu. Heeh. Nah, nanti harga jualnya meskipun tidak banyak tapi kosnya kan kembalinya juga lumayan. Oh gitu. Sama, ya. Berpulang lagi dari modal sama kos, akhirnya ketemunya bu ya Mas ya. Nah, ini Mas Woto itu sudah praktek, dulu juga berawal super akhirnya ngebek ya Mas ya. Nah, setelah dicoba sing biasa-biasa wae, yang penting masuk di Yang penting di akal lah Masnya, kita bisa diproses lah Mas nggih. Kalau untuk proses super itu memang ada prosesnya. Mungkin dari kurus kita gemukan akhirnya kelihatan super juga, akhirnya kan gitu Mas nggih. Dan Mas Woto itu selalu kalau ngambil ndak pernah super, menurut saya itu jogrokan ya Mas nggih. Jogrokan. Yang penting usia kurang lebih 1 tahun lebih ya. 1,5 tahun lebih lah. Nah, minimal 1 tahun lah ya Mas nggih kalau untuk perawatan nggih. Nah, ini untuk para pemirsa nanti bisa langsung tanya ke Mas Woto
atau datang langsung ke rumah Mas Woto yang beralamat di Dukuh Rekuning, Desa Banyuanyar, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Boyolali. Atau bisa telepon. Bisa. Nomornya Mas 081 326 333 760. Nah, Mas Woto nanti bisa dilihat lagi di video saya. Yang mau telepon ke Mas Woto, nomor sudah disebut. Nanti bisa bertanya-tanya ataupun pesen sapi ini Mas, Eva nggih. Ya. Kalau saya angkat tangan Mas. Saya karena ndak punya nggih. Nah, ini Mas Woto itu spesialis sapi Eva, dan untuk seperti apa ilmunya nanti bisa tanya-tanya ke Mas Woto, atau bisa diulang lagi Mas nomornya Mas. 081 326 326 333 760. Mas Woto Banyuanyar Ngampel. Nah, ini beliaunya pakar sapi Eva, dan untuk di lain sapi Eva memang ke saya Mas nggih. Ngambilnya di tempat Ilma Supplier. Terima kasih Mas Woto atas berbagi ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk saya dan pada umumnya para pemirsa yang senantiasa menonton liputan di channel YouTube Ilma Supplier. Mudah-mudahan Mas Woto yang sudah berbagi ilmu bisa juga mendapat ini kebaikan, tentunya amal kebaikan Mas Woto juga bertambah akhirnya kan gitu Mas G, karena kita tidak pelit ilmu ya Mas G. Nah, Mas Woto itu tidak pelit ilmu pemirsa. Jadi istilahnya untuk apa yang kita ketahui kita sampaikan apa adanya. Jadi tidak kita sembunyikan Mas G. Buat apa ya Mas ya? Nah, biar ada manfaat. Kalau uang disembunyikan. Kalau ilmu kita sampaikan Mas G. Nah, ini Mas Woto cukup detail, dari breeding juga komplit. Dulu juga pernah breeding indukan simental juga pernah, dan ini Eva juga menurut saya berhasil. Mantap sekali pokoknya Mas Woto. Terima kasih Mas Woto saya ucapkan atas ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk saya. Dan akhirnya saya mohon maaf sudah mengganggu kesibukan Mas Woto. Udah minta waktunya bermenit-menit ini ya, kurang lebih 13 menit untuk tak liput ini. Dan mohon izinnya nanti tak unggah di channel YouTube saya. Lain kali kita bisa belajar lagi Mas. Nggih, terima kasih. Dan akhirnya apabila dalam liputan malam hari ini ada banyak sekali kekurangan, bisa dimasukkan komentarnya ataupun sarannya ditulis di kolom komentar. Dan apabila banyak sekali kesalahan dari saya, mohon dimaklumi, dan segala keterbatasan saya mohon dimaafkan. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.